Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Aditya. Kali ini saya akan menjelaskan kasus-kasus tentang undang-undang ITE untuk materi keamanan informasi atau tugas UTS keamanan informasi. Ini yang pertama, kasus pelanggaran undang-undang ITE tentang kesusilaan. Kimi Hime melanggar undang-undang ITE tentang kesusilaan. Ada 3 konten video di channel YouTube Kimi Hime yang sudah disuspend oleh Kominfo sejak kemarin. PLT Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan 3 konten tersebut melanggar kesusilaan yang mengacu pada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Adapun bunyi pasal yang dimaksud adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, kasus pelanggaran Undang-Undang ITE tentang perjudian. Bandar judi online yakni Agus Twindi alias Agus Fendi menjalankan sidang pertama di PN Surabaya. Oleh Jaksa Penuntut Umum Rista Erna, terdakwa dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Rista Erna menjelaskan kasus yang menjerat terdakwa berawal dari penangkapan pengepul judi togel bernama Luciana di Jember. Dari keterangan Luciana inilah polisi akhirnya menangkap terdakwa yang merupakan bandar judi togel online. Luciana merupakan pengepul yang menyetorkan nomor judi togel dan uang tombokan dari para pengecer ke bandar yang bernama Agus Fendi atau terdakwa. Menurut Jaksa Rista, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 2, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang ketiga, pelanggaran Undang-Undang ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Ferdian Paleka, tersangka Undang-Undang ITE, diancam 4-12 tahun bui. YouTuber Ferdian Paleka ditetapkan sebagai tersangka kasus muatan penghinaan dalam video prank bagi sembako berisi sampah kepada sejumlah transpuan atau transgender. Ia dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang keempat, kasus pelanggaran Undang-Undang ITE tentang pemerasan atau pengancaman. Terdapat kasus di Lampung Tengah. Tersangka diketahui berinisial F alias Dian ditangkap Satreskrim Polres Lampung Tengah dan Polsek Pangbuan. Korban Khairul Baria merasa diancam dan diperas dengan tersangka mengancam akan mempublikasikan foto-foto korban yang tidak senonoh sehingga dengan terpaksa mentransfer uang dalam jumlah jutaan rupiah melalui ATM Bank Mandiri. Tersangka menghubungi dan mengancam korban dengan memakai nomor telepon ini. Selanjutnya tersangka yang meminta agar pelapor mengirimkan uang sebesar 10 juta. Namun yang dikirimkan korban hanya 5 juta dengan alasan korban tidak memiliki uang. Selanjutnya, tersangka kembali menghubungi korban dengan menggunakan nomor yang lain dan meminta uang sejumlah 50 juta. Atas perbuatan itu, korban tidak terima dan akhirnya membuat pengaduan. Yang kelima, kasus pelanggaran Undang-Undang ITE tentang konten yang merugikan konsumen.
Laporan pidana berita bohong alias hoax ditunjukkan kepada Hadi Pranoto dan musisi Anji tidak bisa digeneralisir penafsiran awam dan hukum. Dalam hukum pidana, sangkaan berita bohong atau hoax menggunakan teknologi mesti menjelaskan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, terutama pasal 28. Selain pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, unsur utamanya pasal di Undang-Undang ITE harus ada merugikan konsumen. Apakah Hadi Pranoto bisa dibuktikan merugikan konsumen? Domain penyidik Polri sampai pembuktian dalam sidang terbuka di pengadilan terkait unsur ini. Hadi Pranoto berani menghadapi proses hukum atas laporan Ketua Umum Siber Indonesia Mu'annas Al-Aidid di Polda Metro Jaya. 6. Kasus pelanggaran Undang-Undang ITE tentang konten yang menyebabkan permusuhan itu sara. Polisi menangkap Asma Dewi pada 11 September 2017 karena diduga mengunggah konten yang berbau ujaran kebencian dan diskriminasi sara di akun Facebooknya. Polri menyebut ada aliran uang dari Dewi ke kelompok Seragen sebesar 75 juta. Namun, hal tersebut tidak disebutkan dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Dewi sendiri juga membantah soal uang itu dan menyatakan tak ada hubungan dengan kelompok Seragen. Dewi didakwa dengan sengaja menumbuhkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis melalui tulisan atau gambar untuk diletakkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lain yang dapat dilihat atau dibaca orang lain. Mungkin itu saja contoh kasus-kasus Undang-Undang ITE. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pembuatan videonya. Terima kasih.